Di tengah kondisi pasar yang tak pasti akibat meningkatnya tensi geopolitik global, para investor beralih ke investasi safe haven seperti emas. Namun aset kripto juga menuai sorotan di tengah memanasnya konflik timur. Lalu benarkah kripto tersebut termasuk dalam investasi safe haven dan bagaimana strategi terbaik dalam berinvestasi di tengah ketegangan geopolitik global? Selengkapnya dalam Cuanomics bersama investor muda Timothy Ronald. Gimana sih dengan terjadinya konflik kemarin ya, Iran Israel gitu, dampaknya terhadap pasar kripto tuh kayak gimana sih analisa dari kamu? Kalau dampaknya ke pasar kripto justru kemarin itu mengalami positif. Karena dengan adanya konflik Iran dan Israel, yang pertama kita lihat kan dari oil dulu ya. Karena sepertiga itu oil kan dari Timur Tengah, kita tahu. Kalau ada konflik di sana pasti dampaknya ke harga minyak. Minyak itu naik sampai $75 per barrel kan. Dan sekarang udah turun lagi nih. Karena kemarin begitu serangan dari Iran yang ke airbase-nya Amerika di Qatar, banyak pelaku market yang merasa, oh ini sebenarnya mungkin sandiwara. Jadi awalnya kripto semua saham, semua kripto itu turun. Tapi setelah Iran serang Qatar, mereka ngerasa ini mungkin ini nggak ada perang dunia ketiga. Jadi pelaku pasar tuh ibaratnya mengapresiasi lah. Sesuatu yang dibawa oleh Donald Trump ini diapresiasi oleh pasar, dan ya kita lihat dari semua pasar sih, nggak cuma kripto. Equity US itu rebound, Indonesia juga ya semi sedikit lah, Indonesia lagi membaik sedikit, dan Bitcoin turun ke 99, habis itu langsung naik lagi balik ke 106.000. Jadi menurut saya kripto itu malah lebih kena hit waktu Trump bilang tarif dibanding konflik geopolitik kemarin. Oh ya. Betul. Dan Bitcoin sendiri merupakan aset yang menurut saya lebih kuat justru di saat ada tensi geopolitik. Ukraina Rusia dia malah naik. Tarif dia turun, tapi ketika Iran Israel ini justru Bitcoin malah naik. Oke. Dan equity US juga all time high harusnya bentar lagi. Berarti ketika US Donald Trump mengumumkan tentang gencatan senjata, Ya. itu juga jadi salah satu faktor Faktor kripto utama menurut saya. makin rebound gitu. Yes, menurut saya salah satu faktor utama. Apa yang menjadi concern dari konflik kemarin? Ya. Korelasinya dengan pasar kripto, pergerakan di pasar kripto ini? Kripto ini kan kita ngomongin mungkin Bitcoin aja ya untuk lebih simpel ya. Bitcoin sebenarnya kan mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, peer-to-peer electronic cash system kan. Jadi ini sebenarnya kalau untuk saya di portofolio itu mirip seperti saya menyimpan Swiss franc atau mungkin Singapore dollar. Ini sebuah currency digital yang saya bisa bawa kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, korelasinya apa yang membuat ini naik dan turun? Menurut saya satu, konflik pasti ada korelasinya. Tapi kedua adalah M2 money supply, yaitu jumlah uang yang dicetak di dunia. Jadi dunia ini kan uang kertas itu dicetak. Makin banyak uang kertas dicetak, maka aset itu makin naik. Mau di US, mau di Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat pergerakan Bitcoin, itu bisa dilihat korelasinya dengan M2 money supply yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar di dunia. Jadi kalau dunia lagi banyak cetak uang nih, biasanya Bitcoin naik. Tapi isu-isu internasional yang kayak lagi Ya. banyak konflik, ketegangan geopolitik ini, itu turut mempengaruhi turun atau naiknya Betul. pasar kripto ini kan? Betul, tapi based on riset dari Fidelity, Bitcoin adalah aset yang justru paling aman ketika terjadinya konflik geopolitik. Seperti Ukraina Rusia, Iran Israel malah naik Bitcoin. Gimana tuh? Analisnya Dia gimana sebagai- akhirnya bisa jadi paling aman? Dia sebagai hedging, karena ketika ada konflik antar negara, contohnya seperti Rusia Ukraina, rubelnya Rusia itu mata uangnya turun. Dan mereka para oligarki Rusia ini kan banyak kena sanction waktu itu sama US. Jadi mereka yang punya properti di London banyak yang disita, mereka punya yacht nengger di mana disita. Mereka pikir, oh ini bukan aset gue yang gue beneran punya. Jadi banyak yang larin uangnya justru ke Bitcoin, para oligarki Rusia ini. Dan ketika ada konflik ini jadi justru safe haven-nya orang. Safe haven, Iya. itu pro kontra juga loh. Iya. Kripto sebagai safe haven, apalagi kalau dibandingin sama emas ya, contoh Iya. dari safe haven ya. Penjelasan kamu gimana? Emas adalah safe haven yang sudah tahan ribuan tahun dan terbukti oleh waktu kan emas. Tapi safe haven problemnya adalah emas bisa dibawa nggak? Contohnya, gue ada partner punya emas misalnya 500 miliar gitu. Ada konflik geopolitik yang dia harus kabur pakai private jet, itu gimana cara bawa emasnya? Repot sekali. Emas itu makin besar, itu butuh penjagaan. Ada Butuh emas tempat digital fisik. gimana? Emas digital
Mungkin dalam format ETF ya, tapi kalau digital yang di Indonesia saya sih nggak pernah beli ya digital. Karena saya suka, kalau emas saya sukanya fisik. Tapi fisik itu memiliki keterbatasan. Apakah lebih bagus emas? Mungkin iya kalau safe haven. Tapi Bitcoin bisa jadi alternatif menurut saya. Berarti kalau kamu sendiri sekarang gimana nih Bitcoinnya? Kemarin lagi cuan atau lagi Masih cuan, karena Bitcoin adalah porsi di portofolio saya yang saya nggak pernah ganggu-gugat sebenarnya. Itu. Jadi saya kan punya portofolio. Nah ini kan manajemen portofolio, nggak semua orang harus di kripto banget. Investasi itu harus di apa yang kamu ngerti. Paling ngerti emas ya beli emas, paling ngerti properti ya main properti, paling ngerti bikin media ya bikin media. Investasi itu di apapun yang kamu paling ngerti. Jadi kalau saya punya prinsip adalah sebar. Karena kita nggak pernah tahu masa depan tuh akan terjadi apa. Jadi ada porsinya nih, misalnya ada US equity, ada Indonesian stock misalnya, ada Bitcoin juga di situ, ada gold juga, ada property real estate. Investasi itu harus disebar. Karena kita nggak pernah bisa timing market, tahu persis kapan hal itu terjadi. Oh saham ini akan naik dan lain-lain, itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin ada yang tahu. Oh Bitcoin apakah tiap krisis pasti akan naik, belum tentu. Jadi jawabannya harus disebar, itu yang bijak.